Halo, bertemu kembali bersama Windy di video Windy Indigo Challenge. Kali ini Windy ingin membahas tentang anak-anak indigo. Apakah anak-anak indigo itu sama kemampuannya? Sebenarnya itu tergantung ya, itu lebih banyak tidak sama. Masing-masing memiliki kemampuannya sendiri. Seperti Windy ya. Windy terkadang ini sesuatu yang belum terjadi Windy bisa mengetahuinya. Misalnya bencana, akan ada bencana ke depannya, akan ada bencana alam, biasa akan diberi penglihatan melalui mimpi, akan diperlihatkan. Sama seperti halnya yang terjadi untuk sekarang ini. Sekarang ini banjir melanda ya, terutama di Kalimantan Barat ini banjir cukup tinggi, yang biasanya Kalimantan itu tidak pernah namanya sampai terendam, istilahnya sampai tinggi berapa meter, 3 meteran gitu atau apa, ada yang sampai sudah hampir menyentuh atap rumah. Nah, sebelum itu Windy pernah diberi penglihatan bahwa akan ada banjir besar yang melanda Kalimantan Barat melalui mimpi. Itu nampak tidak logika ya, Kalimantan itu tinggi. Tapi berjalan waktu, selang beberapa bulan setelah penglihatan melalui mimpi itu, diberi contoh dari salah satu penglihatan untuk anak-anak indigo. Nah, juga dulu pernah diberi penglihatan melalui mimpi juga bahwa ada kapal untuk daerah yang nggak terlalu jauh dari Pontianak. Waktu itu melihat ada kapal tenggelam. Selang 2 minggu kemudian, memang sih dalam mimpi ini tidak ada ketepatan waktu, tidak memberitahukan secara rinci hari apa, tanggal berapa, jam sekian gitu akan terjadi, tidak. Tapi diberi penglihatan bahwa ada kapal penumpang yang akan tenggelam. Dan setelah mimpi 2 minggu kemudian, itu terjadi, kapal penumpang dari Ketapang itu tenggelam. Dan mimpi memang tidak terlalu banyak makan korban, dan terbukti memang tidak terlalu banyak makan korban. Terus ada yang bertanya, apakah anak indigo itu ada yang bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk kasat mata, makhluk halus? Ya, ada yang seperti itu. Ada yang bisa melihat, dan ada yang cuma bisa merasakan kehadiran mereka dengan auranya. Kalau yang jahat itu sebenarnya identik dengan hawa panas ya, itu panasnya ya kayak kita dekat-dekat perapian begitu ya, itu hawanya panas. Kalau yang baik didekati dengan oleh malaikat istilahnya ya, itu hawanya hangat, adem gitu, pokoknya enak banget, dan perasaan kita itu akan rasanya damai, tenang. Lain dengan hawa kehadiran makhluk-makhluk halus yang berniat jahat begitu ya. Nah, apakah indigo ada yang palsu? Ada yang mengaku-ngaku kalau dia adalah indigo. Ya, itu hak masing-masing ya, terserah, karena ya hanya dia dan Tuhan yang tahu apakah dia memiliki kemampuan itu atau tidak. Dan terus, apakah anak-anak indigo itu serem ya atau aneh ya? Kalau untuk kami sendiri yang indigo, sebenarnya untuk awalnya bagi kami, terutama Windy, untuk menerima diri sendiri itu sulit dalam artian karena kita mempunyai lingkungan sosial, misalnya ngumpul dengan teman, terus tiba-tiba melihat ada makhluk halus melintas di depan kita, terus kita bilang ada yang lewat. Nah,
sosoknya begini, bentuknya begini, wajahnya serem, oh begini. Nah, itu teman-teman sudah langsung halo, dasar, oh ya itulah orang aneh ya. Sempat merasa minder, merasa ya dikucilkan teman ya, dasar orang aneh gitu. Tapi berjalannya waktu akhirnya bisa menerima kenyataan, ya sudah, ini hidupku, mungkin ini karunia dari Tuhan, memiliki kelebihan gitu. Awalnya menganggap itu kekurangan karena aneh rasanya, tapi setelah berjalan waktu akhirnya bisa menerima, ya sudahlah gitu. Dan apakah indigo itu kalau melihat penampakan begitu makhluk halus, apakah timbulkan rasa takut? Ya mungkin awal bagi anak-anak indigo itu mungkin masih ada rasa tegang, agak ya itu ya, ada masih takut. Tapi lama-lama kalau untuk anak indigo sebenarnya lama-lama akan jadi terbiasa, jadi kayak melihat manusia lalu lalang saja ya, seperti itu. Dan dia sudah terima saja. Dan apakah anak indigo itu yang bisa melihat makhluk halus itu bisa berkomunikasi? Tergantung, ada yang bisa komunikasi dan ada yang tidak. Kalau mau untuk hal komunikasi, ini tergantung dari dirinya, apakah dia membuka diri, ingin berkomunikasi. Terus ada yang takut dalam artian nanti mereka terlalu dekat, jadi ada yang menjaga jarak, jadi nggak berani melakukan interaksi atau komunikasi. Kalau untuk Indi sendiri, Indi lihat perlu nggak berkomunikasi dengan mereka. Jika tidak perlu, ya udah say hello, biarkan mereka lalu gitu. Tapi kalau ada hal-hal maksud tertentu yang ingin untuk Indi, kalau misalnya untuk ada hal tertentu yang menurut Indi butuh, ini saya butuh bertanya, ingin komunikasi, kulakukan, tetapi tidak langsung kayak orang aneh ya, itu yang mengurangi ya. Dalam arti kita komunikasi, tetapi untuk Windy, khususnya Windy akan berkomunikasi melalui semacam telepati, daripada langsung ngomong, hai kamu yang lewat bos, kamu namamu siapa, kenalkan dirimu. Tidak, Windy tidak mau begitu. Karena apa? Sekeliling istilahnya hidup di lingkungan sosial. Jika Windy melakukan hal itu akan seperti kayak menonjolkan diri. Windy lebih suka jika ingin komunikasi lewat telepati. Jadi hanya Windy dan makhluk tersebut yang tahu apa yang kami ngomongkan, begitu ya. So ya, anak indigo memang memiliki keunikannya masing-masing, begitu. Terus apakah anak-anak indigo itu bisa menembus dimensi lain, dalam artian bisa menembus ke dimensi para jin, memasuki dunia-dunia makhluk halus? Bisa. Ada anak-anak indigo yang memiliki level dalam arti kemampuan khusus, apalagi yang kalau sudah indigo itu memang sudah memiliki dasarnya, memang sudah bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk halus. Dia mengembangkan kemampuannya sendiri. Sering mungkin yang rajin beribadah, rajin berdoa, terus bermeditasi. Jadi dia mampu mengontrol keinginan duniawinya dan dibalanskan. Jadi anak indigo ini mampu menembus ke dunia jin atau dunia makhluk halus lainnya melalui meditasi. Jadi tidak langsung tembus ke dengan badan langsung tembus, tapi ada yang menggunakan hanya rohnya aja. Waktu meditasi dia mencapai ke titik
kemampuan itu dia bisa, jadi rohnya keluar dan menembus ke dunia mereka. Nah, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang ada yang misalnya anak indigo, dia berjalan ke hutan, tiba-tiba kok langsung tembus ke dunianya para jin atau makhluk halus. Itu ada yang seperti itu. Tapi hanya orang-orang tertentu, indigo tertentu, atau ada orang-orang yang belajar ilmu kebatinan, hanya yang tertentu yang bisa masuk ke dunia mereka membawa tubuhnya. Jadi tidak lepas ya, roh dan tubuhnya masih menyatu itu. Jadi dengan tubuhnya dia bisa, yaitu orang yang sudah mencapai titik levelnya lebih tinggi. Jadi levelnya sudah lebih tinggi. Jadi dia butuh kebersihan batin yang bersih, dia pikirannya bersih, jadi auranya lain. Jadi mereka bisa menembusi. Jadi kalau untuk anak-anak indigo tertentu yang bisa menembus ke dunia atau dimensi lain oleh dimensi jin atau makhluk halus lainnya, itu terkadang mereka harus berhati-hati. Dalam arti terkadang mereka tembus tanpa mereka sadari. Contoh, misalnya pulang, pergi ke pasar belanja, pulangnya dalam perjalanan bawa motor, antara pikiran ini di semacam di terlena membawa motor, tiba-tiba ini perjalanan ini adalah jalan raya sambil bawa motor, tiba-tiba sudah begitu tersadar sudah di tengah hutan belantara, bingung ini jalan setapak, ini kok bisa masuk ke hutan. Nah itu baru tersadar kalau Windy sudah menembus ke dimensi lain. Nah di situ baru motor mau balik arah dan mengucapkan doa supaya kita diizinkan untuk memasuki ke dunia manusia kembali. Nah di situ Windy langsung maju membawa motor, langsung mengikuti arah tadi datang dan membaca doa, dan tiba-tiba sudah langsung keluar ke jalan raya lagi. Itu adalah penembusan ke dunia mereka, ke dunia gaib tanpa disadari. Itu bisa terjadi ya. So nah jadi ini anak-anak indigo ini memiliki kelebihan dan kemampuannya itu masing-masing ya. Kita tidak bisa langsung pukul rata, anak indigo ini bisa melihat, anak indigo ini bisa merasakan hawa aura makhluk halus yang hadir, anak indigo bisa memasuki dimensi para jin atau roh halus atau ya istana atau apa gitu kan. Tidak, jadi masing-masing anak indigo ini memiliki kelebihan. Jadi kalau kita yang khususnya anak-anak indigo yang memiliki kelebihan, jika diasah lebih tajam itu ya, seperti pisau ya, pisau itu sudah tajam, udah tahu itu tajam, tapi makin kita asah, makin kita rawat, itu akan kemampuan akan berkembang. Nah, dan juga hati tetap harus tetap jaga hati supaya tetap bersih, pikiran tetap bersih, mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi rajin berdoa, meditasi, itu sangat membantu untuk melatih diri, membuat kemampuan kita semakin berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kalau Windy sendiri, ya Windy terus terang memang berlatih dan mengembangkan diri, berharap ya kemampuan yang kumiliki bisa membantu banyak orang. Oke, so bagi anak-anak indigo di luar sana yang sekarang merasa dikucilkan karena dianggap aneh, bersemangat, terima takdirmu, itu adalah karunia ya, tidak semua orang bisa memiliki kemampuan seperti itu.
udah bersyukur aja dengan kemampuanmu. Dan bagi ada orang-orang tertentu yang tanpa kemampuan itu, dia ada yang juga yang benar-benar ingin memiliki kemampuan seperti itu. Mereka bekerja sama dengan jin atau makhluk sejenisnya supaya bisa memprediksi apa yang terjadi, bisa meramal. Ada orang tertentu, tapi itu dia belajar, jadi menuntut ilmu kerjasama dengan para jin ya, dan para godam-godam lainnya. Tapi kalau indigo itu kalau yang seperti itu mungkin dibilang lebih tepatnya mungkin ke paranormal atau dukun. Nah, sedangkan bedanya dengan indigo adalah anak yang terlahir memang memiliki kemampuan seperti itu. Bagaimana seseorang itu terbentuk bisa menjadi indigo? Indigo itu terbawa dari lahir, dan saat kemampuannya itu muncul ke permukaan bisa dengan berbagai kejadian. Misalnya seseorang yang sudah terlahir memang memiliki kemampuan dari kecil, memang sudah bisa melihat kehadiran makhluk halus, atau bisa mengetahui masa depan, bisa memprediksi apa yang terjadi. Terus ada indigo yang dibentuk juga dari alam, dalam artian dalam perjalanan mungkin waktu masa kecil dia sudah bisa melihat kehadiran makhluk halus, tetapi dibantu lagi dengan alam melalui misalnya kejadian tiba-tiba dia mengalami kecelakaan dan mengalami benturan. Bisa anak-anak indigo ini kalau yang benar-benar dilindungi, yang benar-benar memiliki karunia, ada kelebihannya. Bedanya setelah dia terjadi kecelakaan itu dia akan, menurut kebanyakan orang, kalau yang sudah mungkin parah, kecelakaannya parah, tetapi dia semacam memiliki mukjizat. Jadi dia bisa bangun dari komanya, tiba-tiba setelah bangun itu dia memiliki kemampuan supranatural, bisa memprediksi, bisa meramal masa depan, bisa melihat makhluk halus. Itu semacam indigo yang sudah memang harus kayak gembok atau apa ya, perisainya terbuka istilahnya. Nah, itu yang dibantu dengan alam. Nah, terus ada yang tiba-tiba ya, gimana ya, tapi memang itu hanya penjelasan yang Windy yang oke. Cukup sekian pembahasan tentang anak-anak indigo. Bagi teman-teman yang sudah menonton video Windy, tolong di like, subscribe yang belum subscribe, boleh komen challenge, itu di komen, boleh komen yang baik-baik ya, boleh men-challenge Windy di mana ada tempat tertentu yang menurut kalian horor atau angker, boleh itu challenge Windy. Kalau Windy ada waktu akan Windy datangi lokasi itu dan Windy buat videonya. Oke. Nah, jangan lupa bunyikan lonceng supaya setiap ada video baru kalian bisa update terus. Oke. Bagi yang sudah like, comment, subscribe, terima kasih.